kembali lagi ke channel Mikrotik Indonesia. Kali ini saya sudah membawa sebuah alat yang memang bukan produk Mikrotik, tapi akan coba saya review yang nanti bisa dipakai untuk membantu pada saat kita melakukan instalasi produk-produk jaringan. Nah, bagaimana review lengkap mengenai PoE detektor dan PoE tester ini? Tetap di tempat dan saksikan video ini sampai selesai. Nah, kalau kita berbicara masalah perangkat jaringan, tentu saja yang namanya power atau listrik satu daya itu merupakan komponen yang sangat penting. Tanpa adanya daya, ya nanti berarti perangkat kita nggak bisa nyala. Di sini saya akan mencoba sebuah alat, namanya adalah PoE tester atau PoE detektor, yang nantinya akan sangat bisa membantu kita dalam menentukan atau melihat voltase, kemudian ampere, kemudian watt, atau daya yang nanti diperlukan oleh sebuah router board. Nah, alat ini juga nanti bisa digunakan untuk melakukan pengetesan kira-kira sebenarnya PoE yang dibutuhkan itu menggunakan mode apa. Karena kalau kita bicara masalah PoE, itu nanti akan banyak sekali standar yang bisa digunakan. Nah, kalau teman-teman masih ragu apa saja standar PoE, nanti bisa juga cari di channel kami, itu sudah ada video lain yang membahas mengenai PoE atau Power over Ethernet, yakni sebuah teknologi yang bisa digunakan untuk menghantarkan power melalui kabel UTP, sehingga nanti untuk pemasangan alat-alatnya itu bisa lebih fleksibel dalam hal jarak. Ya, jadi tidak lagi nanti harus mengangkat power atau adaptor ke tempat di mana router board atau mungkin alat wireless yang lain atau mungkin CCTV itu menggunakan adaptor langsung. Nah, sebelum saya akan coba, di sini saya akan coba review dulu tentang satu alat yang kecil ini, namanya PoE tester atau PoE detektor. Nah, di sini sebenarnya ada dua bagian. Bagian yang atas ini merupakan bagian input, ini nanti bisa dihubungkan ke sumber catu daya, bisa adaptor atau mungkin PoE injektor. Kemudian yang bawah di sini ada sisi output. Output ini nanti bisa dihubungkan ke alat yang ingin kita berikan power. Nah, selain nanti bisa digunakan untuk mengukur kira-kira apakah power yang dihantarkan itu sesuai dengan kapasitas atau kebutuhan dari alatnya atau tidak, nanti PoE ini juga bisa atau alat ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi jenis PoE apa yang sebenarnya dimiliki. Jadi nanti ini bisa berguna sebagai PoE tester dan juga detektor. Nah, di bagian atas ini, di bagian input itu terdapat tiga port ya. Port yang pertama ini adalah untuk DC, biasanya kalau adaptor bisa langsung dicolokkan di sini. Kemudian yang dua ini digunakan untuk nanti pengetesan PoE. Jadi kalau misalnya sumber catu dayanya itu sudah PoE atau Power over Ethernet langsung menggunakan kabel UTP, nanti bisa langsung dihubungkan ke salah satu dari dua ini. Nah, di bagian depan, apabila nanti memang sudah ada daya yang dihantarkan, maka nanti di sini akan tertampil ada dua display. Display yang atas ini adalah mode A, artinya nanti kalau yang tertampil atau yang nyala itu adalah di display A. Ini berarti PoE yang digunakan itu menghantarkan power di pin 1, 2, 3, 6. Ya, jadi kalau kita kilas balik, yang namanya UTP itu kan ada 8 kabel atau 8 pin. Nah, kalau nanti PoE yang digunakan itu adalah PoE mode A, maka nanti dayanya atau powernya itu dihantarkan melalui pin 1, 2, 3, dan 6. Nah, sedangkan nanti di sini juga ada display B, yang artinya adalah kalau nanti yang menyala adalah B, berarti PoE yang kita gunakan itu adalah mode B, di mana dayanya itu dihantarkan melalui pin 4, 5, 7, 8. Jadi sekaligus selain bisa tester berapa besar dayanya, ampernya, kemudian tegangannya gitu ya, maka nanti alat ini juga bisa digunakan sebagai detektor. Artinya kita kalau misalnya tidak yakin jenis PoE apa yang digunakan oleh injektornya, istilahnya seperti itu, nah ini nanti sekaligus bisa mendeteksi. Di bagian bawah atau di bagian outputnya, di sini ada satu port output saja.
Nah, ini nanti bisa dihubungkan ke router board atau perangkat wireless atau CCTV yang akan kita berikan power. Dengan dihubungkan alat di sini, itu berarti nanti PoE tester ini bisa menghitung sekaligus berapa kebutuhan asli atau konsumsi power yang dipakai atau yang dibutuhkan oleh alat tersebut. Ya, nanti kita akan coba satu-satu. Kemudian di sebelahnya ada tombol semacam switch ya, semacam tombol on off switch. Ini sebenarnya adalah tombol 8023 AF. Nah, kalau kita kelas balik lagi, PoE itu sekarang ada yang menggunakan standar 8023 AF-AT. Nah, alat ini juga nanti bisa digunakan untuk mendeteksi apakah PoE injektor atau PoE switch kita itu support AF-AT atau tidak, yakni dengan menyalakan tombolnya ini. Nah, nanti kita akan coba satu-satu. Oke, kita akan langsung coba saja. Yang pertama, saya akan coba menggunakan DC langsung. Jadi menggunakan adaptor langsung. Kebetulan di sini sudah ada. Saya punya satu adaptor sini seperti biasa. Kemudian saya juga punya PoE. Ya. Nanti si adaptor ini akan saya coba hubungkan ke bagian input, yakni di sini, bagian atas. Nah, setelah dihubungkan seperti ini, maka nanti PoE tester ini akan menampilkan sebuah display. Untuk adaptor atau power jack itu nanti akan ditampilkan di display A atau yang atas. Ya, displaynya nanti akan menampilkan ada volt, ada ampere, ada watt. Nanti dia bergantian setiap 3 detik sekali, bergantian menampilkan volt, ampere, dan watt. Nah, untuk detektor sendiri ini memang ada range voltasenya. Jadi untuk yang DC jack ini atau adaptor langsung ini nanti dia bisa mendeteksi antara 6 sampai 56 volt. Jadi kalau di bawah 6 volt nanti dia nggak terlambat di sini. Kebetulan yang saya pakai ini adalah adaptor 24 volt. Nah, ini akan sangat berguna apabila misalnya kita punya sebuah alat wireless gitu ya, atau mungkin CCTV gitu. Kebetulan mungkin adaptor bawaannya itu sudah rusak. Nah, kita pengen mengganti adaptor yang mungkin ada di pasaran. Nah, karena namanya power ini sangat riskan, kalau misalnya kita salah menggunakan, maka kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Adaptor yang kita gunakan itu voltasenya sesuai atau tidak dengan kebutuhan si alatnya. Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Kalau misalnya kita akan mengukur misalnya kebutuhan aslinya dari alatnya seperti apa. Kebetulan di paket penjualan PoE detektor atau tester ini itu juga sudah disediakan namanya sebuah jumper seperti ini. Jadi mil to mil jumper. Nah, gunanya untuk apa? Nanti di sisi output kita bisa hubungkan di sini. Nah, ujungnya ini kita bisa hubungkan ke alat. Misalnya saya di sini punya RB951. Yang di depannya juga ada DC jack-nya, saya bisa hubungkan ke sini. Nah, pada saat dihubungkan, alatnya nyala, nanti PoE tester ini akan melakukan perhitungan kira-kira berapa ampere, kemudian berapa watt yang dihantarkan oleh adaptornya ini. Jadi kita bisa tahu sebenarnya sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan alatnya. Sekaligus nanti kita bisa mengukur sebenarnya kebutuhan alat ini atau konsumsi power dari alat ini itu berapa. Ya, ini kalau misalnya menggunakan yang DC jack langsung ya, menggunakan adaptor. Bisa juga kita menggunakan PoE ya, sesuai dengan namanya ya, PoE tester. Jadi misalnya sekarang saya akan menggunakan sebuah PoE injektor yang hitam seperti ini. Ini biasanya nanti juga akan ada di paket-paket penjualan produk ya, biasanya untuk RB outdoor yang lama. Modelnya mungkin bisa beda-beda, tapi secara fungsinya sama, yakni nanti PoE ini bisa menghantarkan power dari si adaptor ini melalui kabel UTP. Di sini ada power jack-nya seperti ini. Kemudian nanti di sini ada pilihannya. PoE itu berarti nanti yang mengarah ke alatnya, mungkin di atas tower. Kemudian LAN ini hanya menghantarkan data, ini biasanya masuk ke switch atau ke LAN. Oke, saya akan coba seperti ini contohnya.
Saya hubungkan ke port PoE-nya. Kemudian kabel ini saya coba hubungkan ke PoE detektor. Misalnya saya coba ke salah satu. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, display yang tertampil di sini kalau tadi menggunakan adaptor itu langsung pada display A, maka kalau kita menggunakan PoE nanti akan muncul sesuai dengan mode PoE yang digunakan. Kebetulan PoE injektor ini itu menggunakan jenis atau mode PoE B, sehingga yang tertampil di sini adalah display B. Artinya adalah injektor ini nanti akan melewatkan data itu di pin 4578. Nah, berarti nanti kita bisa cek apakah RB kita itu kompatibel dengan PoE mode B atau tidak. Kalau kompatibel dengan PoE mode B, berarti PoE injektor ini bisa kita pakai di alat kita. Ya bisa router board mikrotik atau mungkin alat wireless yang lain. Kebetulan kalau mikrotik itu semua alatnya support atau kompatibel dengan B. Ya, PoE mode B. Atau bahkan mungkin alat-alat wireless yang lain itu sebagian besar support atau kompatibel dengan PoE mode B. Sehingga ini akan aman kalau kita hubungkan ke RB mikrotik. Misalnya kita bisa langsung, karena sudah mengetahui bahwa ini memang mode B, maka kita bisa langsung hubungkan ke mikrotik yang di situ ada Ethernet dengan keterangan PoE input. Kalau di 951 itu ada di Ether 1. Sehingga nanti alatnya akan nyala. Bisa dilihat di powernya di sini sudah nyala. Sehingga kita tidak akan, atau bisa juga ini alat ini untuk meminimalisir kita kesalahan menggunakan model PoE injektor. Kalau misalnya kita ingin untuk mengetahui misalnya sebenarnya router board mikrotik kita atau alat kita itu membutuhkan daya konsumsi berapa besar, bisa juga dari PoE kita masukkan ke PoE tester seperti ini. Kemudian butuh satu kabel lagi. Kabel ini kita masukkan ke output yang ada di bagian bawah. Outputnya kita masukkan ke RB mikrotik. Nah, sehingga nanti PoE tester ini akan menampilkan sebenarnya mikrotik ini membutuhkan atau konsumsi dayanya berapa besar. Nanti tampil di sini. Ada voltase, ada ampere, kemudian watt. Nah, di teknologi PoE itu juga nanti ada namanya polarity. Ya, polarity itu istilahnya plus minusnya itu dilewatkan di berapa. Kalau defaultnya untuk yang mode A itu nanti plusnya di pin 12, minusnya di 36. Kalau yang mode B itu plusnya atau istilahnya itu power inputan plusnya itu dilewatkan di pin 45, kemudian minusnya itu di 78. Ya, itu defaultnya seperti itu. Nah, tapi nanti ada juga beberapa PoE injektor atau mungkin beberapa alat yang lain itu membutuhkan kebalikan atau reverse. Nah, sebenarnya kita bisa cek di yang input di bagian atas. Kebetulan kalau yang B ini ya, kita bisa cek di atas. Kenapa kok di atas ini terdapat dua port? Kenapa di atas ini terdapat dua Ethernet istilahnya seperti itu? Ini sebenarnya digunakan untuk melakukan pendeteksian atau detektor. Apakah sebenarnya yang digunakan itu mode A yang biasa atau A yang kebalikan atau reverse ya. Bisa juga digunakan untuk mengecek yang digunakan itu mode B biasa, artinya plusnya lewat 45, minusnya 78, atau kebalikannya. Ya, minusnya 45, plusnya 78. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk mengetes itu. Ada beberapa alat yang menggunakan reverse A, artinya nanti power plusnya itu lewat 36, minusnya lewat 32. Jadi nanti kita bisa hubungkan. Kalau kebetulan misalnya ya,
saya hubungkan ke yang sisi kiri, atau kalau yang di sini itu kelihatan ada 568A, tapi ternyata displaynya tidak nyala, maka nanti bisa dipindah ke yang B. Ya, itu berarti nanti itu adalah reverse atau kebalikan power plus sama minusnya. Kebetulan yang saya gunakan ini B. Ya, B yang biasa, jadi begitu dipindah-pindah ini tetap akan menunjukkan displaynya. Seperti ini. Nah, ada juga nanti beberapa PoE injektor atau biasanya yang bentuknya adalah switch PoE, itu biasanya support juga 8023AF dan menghantarkan powernya itu menggunakan pin 1236. Contohnya di sini saya ada yang kebetulan juga sudah terkoneksi ke sebuah PoE switch. Kemudian saya coba hubungkan ke yang sebelah kanan ya, atau kalau di sini itu adalah 568A. Misalnya saya coba colokan seperti ini. Nah, kebetulan displaynya ini tidak tertampil. Nah, kalau tidak tertampil, kita akan coba pindahkan ke B, yakni yang sebelah sini, sebelah kirinya. Nah, kalau tidak tampil juga, nanti kita bisa aktifkan yang namanya switch di bagian bawah, 8023AF ke on. Geser seperti ini. Kemudian tampilan di sini baru akan muncul. Nah, artinya apa? Artinya adalah switch PoE yang digunakan di sini itu ternyata melewatkan powernya menggunakan jenis PoE mode A. Yakni plusnya di 12, kemudian minusnya di 36 pin ya, pin 12 sama pin 36. Nah, kemudian kenapa tadi di sini switchnya begitu di on kan baru muncul displaynya? Ini berarti switch PoE ini support 8023AF. Nah, switch ini digunakan untuk istilahnya menambahkan seperti dummy. Ya, seolah-olah bahwa switch ini sudah mensuplai daya ke sebuah perangkat. Nah, ini digunakan kalau memang kita belum memiliki alat di yang support 8023 di sini. Jadi seolah-olah nanti sudah membebani atau sudah ada load bebannya, sehingga nanti displaynya baru akan tertampil di sini. Kalau ini saya off-kan lagi, maka displaynya akan hilang atau tidak muncul. Baru akan muncul kalau misalnya switchnya ini diaktifkan. Sehingga kita bisa tahu bahwa memang switchnya itu support 8023AF dan melewatkan powernya itu di pin 1236. Jadi yang pertama fungsinya bisa sebagai PoE tester. Tester itu nanti kita bisa melihat voltasenya berapa, ampernya berapa, wattnya berapa. Sekaligus alat ini juga bisa digunakan sebagai PoE detektor. Detektor itu artinya mungkin kita punya alat pengganti yang kita secara spek teknisnya mungkin tidak begitu yakin ya, jenis PoE apa yang digunakan, modenya apa, powernya berapa, sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Nah, alat ini bisa menjadi solusi ya, untuk mengetes apakah power yang dilewatkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan alat kita atau belum. Karena yang namanya power itu akan sangat vital ya. Kalau kita salah menggunakan power, kita salah menghubungkan power ke sebuah perangkat, bisa jadi malah perangkatnya ini tidak nyala atau bahkan rusak di komponen-komponen elektronikanya. Sehingga power ini akan sangat vital, sangat penting. Kita tidak boleh salah untuk memberikan power ke sebuah perangkat. Oke, itu tadi review sekaligus cara penggunaan alat yang namanya PoE tester atau PoE detektor. Jadi alat ini menurut saya adalah alat yang wajib dimiliki oleh teman-teman teknisi atau admin jaringan, terutama kalau misalnya memang kita tidak mengetahui secara pasti daya atau istilahnya itu power yang diberikan oleh alat misalnya PoE injektor atau PoE switch.
Jadi nanti kita bisa mengetahui mode apa yang digunakan, mode A atau POEB, besaran tegangannya berapa, sekaligus nanti bisa mengetahui pin berapa yang digunakan untuk mendistribusikan powernya. Nah, untuk solusi POE yang lain, Mikrotik ID juga punya satu alat namanya konverter. Nah, konverter ini nanti bisa digunakan untuk mengkonvert dari POE aktif ke POE pasif. Nah, kadang-kadang alat yang kita gunakan itu mungkin tidak semua support POE aktif, seperti misalnya RB Mikrotik yang mungkin udah agak lama, seperti RB951 ini. Ini kebetulan POE inputnya hanya support yang pasif, sehingga kalau misalnya yang dimiliki di jaringan itu adalah POE aktif, maka kita bisa menggunakan konverter ini sehingga sistem POE yang kita siapkan tidak perlu dua, ada aktif ada pasif. Nah, konverter ini bisa dipakai untuk mengkonvert dari aktif ke pasif, sekaligus nanti powernya atau tegangannya itu akan turun menjadi 24 volt 1 ampere. Ya, jadi ini dihubungkan ke sistem POE-nya, kemudian yang female ini nanti dihubungkan menggunakan UTP untuk transfer daya ke alat mungkin di tower atau mungkin di tembok dan segala macam. Nah, dua alat ini sudah tersedia di website Mikrotik ID. Nanti teman-teman bisa langsung update spek detailnya di sana. Sekaligus juga nanti informasi lengkapnya ada di sana semua. Jadi teman-teman tinggal klik beli, sudah bisa melakukan order untuk kedua alat ini. Oke, sekian untuk review POE tester. Kemudian ada ditambah tadi juga satu alat POE converter. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bagian bawah. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sekian dan sampai jumpa di Mikrotik review berikutnya.